Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Umi pada pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 4. Hari ini kita akan belajar kembali. Kemarin sudah belajar tentang Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal bagian pertama, sekarang adalah bagian kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah hari ini bisa mengikuti semua kegiatan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun, dan diberikan kelancaran serta anak-anakku semuanya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita belajar tentang Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal bagian kedua. Sudah siap buku paketnya? Baik. Kita akan belajar yang pertama. Bukan yang pertama ya, yang ketiga malahan. Yang kemarin sudah tentang lingkungan kegiatan Muhammadiyah, dasar kegiatan Muhammadiyah. Melaksanakan sholat, mengikuti kegiatan di lingkungan rumah masyarakat seperti ikut pengajian. Sekarang kita akan mempelajari sifat yang menjadi ciri-ciri kegiatan Muhammadiyah. Dari ciri-ciri tersebut, sifat Muhammadiyah adalah yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Muhammadiyah itu berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah, memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam. Yang ketiga, memegang teguh ajaran Islam dan toleransi. Jadi orang Muhammadiyah itu harus lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam, sikap toleransinya. Yang keempat, memegang prinsip agama dan masyarakat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, membela tanah air, cinta terhadap tanah airnya, mengindahkan segala hukum-hukum yang ada, undang-undang, dan patuh terhadap peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi selain cinta dengan tanah air juga patuh terhadap peraturan, undang-undang, dan hukum. Yang keenam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang ketujuh, dinamis. Maksudnya dinamis adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama terbuka pada golongan manapun. Berarti saling bekerja sama dengan golongan manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9, bekerja sama untuk membangun negara, bekerja sama dengan golongan lain. Untuk apa? Untuk membangun negara, mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Terakhir, 10, bersifat adil dan bijaksana. Dari sifat Muhammadiyah tersebut dan dari kegiatan-kegiatan yang perkumpulan organisasi Muhammadiyah menghasilkan banyak amal usaha. Apa itu amal usaha? Amal usaha yang sering dikatakan amal usaha Muhammadiyah. Ada apa saja di dalam amal usaha itu? Ada TK, Taman Kanak-kanak, PAUD, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, ada SD. Seperti kita SD Muhammadiyah itu juga
amal usaha Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, ada SMP, Sekolah Menengah Pertama atau MTS, Madrasah Sanawiyah, ada SMA atau SMK dan MA, ada perguruan tinggi, kalau di Magelang punya UMM, ya. Yang keenam ada rumah sakit, PKU Muhammadiyah, nah itu termasuk AUM. BKIA atau RSIA yang ada di Muntilan kalau anak-anak tahu. Rumah bersalin, klinik, panti asuhan, banyak sekali panti asuhan, bank. Nah, kalau anak-anak menabung ada di banknya Muhammadiyah itu, BTM Aman itu. Nah, itu amal usaha Muhammadiyah juga dapat cetakan dan lain sebagainya. Nah, bisa terbentuk amal usaha Muhammadiyah tersebut dikarenakan ada suatu perkumpulan atau sebuah organisasi dari Muhammadiyah dan ada sebuah kepengurusan. Nah, kepengurusan dalam Muhammadiyah itu ada wadahnya dan ada jenjangnya. Mari kita simak apa ya perkumpulannya itu. Yang pertama dari tingkat paling bawah. Nah, namanya adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau disingkat sebagai PRM. Pimpinan Ranting Muhammadiyah yaitu pengurus Muhammadiyah setingkat dengan desa atau kelurahan. Jadi kalau di desa atau kelurahan di tempatmu ada PRM, kalau misalnya di tempatnya Bu Umi, PRM Menoreh. Nah, berarti pimpinan ranting Muhammadiyah di desa Menoreh. Nah, anggotanya di dalam PRM tersebut minimal terdiri dari 5 orang. Nah, yang terdiri dari apa saja 5 orang itu? Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota. Nah, tugasnya ya membina ranting tersebut dan amal usaha yang ada di ranting tersebut. Di desa Menoreh kalian pernah mendengar ada SD Muhammadiyah Menoreh, ada TK Aisyah Menoreh. Oh, itu Aisyah ya, SD berarti SD Muhammadiyah Menoreh. Itu salah satu amal usaha Muhammadiyah di tingkat ranting. Nah, ranting mana? Ranting Menoreh. Nah, sekarang yang kedua adalah PCM. Nah, PCM itu tingkatnya lebih atas lagi, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. PCM ini pengurusan Muhammadiyah setingkat dengan kecamatan, seperti di sekolah kita. Itu di bawah naungan PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tempuran, setingkat dengan kecamatan, yaitu berada di Tempuran. Anggotanya di dalam PCM minimal terdiri dari 7 orang. Nah, apa saja 7 orang itu? Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, majelis, dan anggota. Sama tugasnya, hampir sama dengan ranting, membina. Nah, karena PCM ini lebih tinggi tingkatnya daripada PRM, maka PCM memiliki tugas juga, memiliki fungsi juga untuk membina ranting. Nah, jadi PCM itu punya ranting mana saja. Tempuran misalnya, di kecamatan Tempuran kan ada desa mana. Lah itu desa-desa itu adalah ranting-ranting yang dimiliki oleh cabang. Paham ya anak-anak? Ya, membina ranting-ranting yang ada di kecamatan tersebut, yang ada di cabang tersebut, dan amal usahanya. Sekolah kita SD Muhammadiyah Tempuran, SMP Muhammadiyah Tempuran adalah salah satu contoh amal usaha Muhammadiyah di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah. Paham anak-anak? Iya, kita belajar tentang PRM dan PCM dulu. Di tingkat atasnya masih ada lagi, kita akan pelajari besok hari kalau sudah masuk materinya. Sekian dari Bu Umi. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat disimak. Kalau kurang jelas nanti diulang lagi dari yang pertama. Begitu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.